dia tanpa ngelihat tanpa ngelihat kelinci yang saya tawarkan. Pokoknya saya share, kita sebut angka aja ya biar maksudnya menjadi motivasi buat semua gitu Siap, Mas Angga. boleh. Biar nggak memandang remeh hobi Oh satu iya, ini nih, Mas. terus dia bilang saya transfer 20 juta untuk satu paket. Oke, Pertama tuh. siap. Sudah lama banget saya tidak membuat sebuah video tentang perkelincian, dan di video kali ini saya ditemani oleh seorang breeder besar Indonesia, yaitu pemilik dari Dua Pos Rabbitry ya. Ya, Halo. namanya teman-teman semua sudah pasti kenal ya, yaitu dengan Mas Yogi, Suprayogi. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin apa nih, Mas? Apa Tema aja sih ya tentang yang pasti tentang kelinci kan tentang yang kelinci pertama. ya. Ya, kita nggak boleh gibah. Jadi kebetulan di video ini kita di bulan Ramadan ya, Mas, di bulan Bulan Ramadan Ramadan. hari ini. Gimana hari ini, puasa nggak, Mas? Puasa alhamdulillah hari ini meskipun langit hujan terus nih dari pagi nih Mas Angga nih. Iya nih, enak buat rebahan ya, Mas. Iya. Oke, Mas, langsung aja kita ngobrolin tentang perkelincian nih, Mas. Boleh. Aduh, suasananya mendung ya, Mas. Sama kayak perkelincian saat ini kayak mendung juga ya, Mas. Ya hampir kayak begitu sih dari show yang ada sih. Iya, dari show-nya sepi nih, Mas. Menurut Mas Yogi gimana ini? Kalau yang saya lihat show kelinci terakhir tuh di Magelang tuh, terus juga di Bogor tuh show Arbanya terlihat kurang begitu ramai seperti biasanya. Juga di medsos kita lihat teman-teman perkelincian kita banyak yang vakum ataupun pensiun ya, Mas. Menurut Mas Yogi gimana nih mengamati fenomena yang terjadi saat ini? Ya sebenarnya sih dalam berbagai macam hobi itu pasti ada fase-fase seperti itunya Mas Angga. Jadi kadang-kadang kita menghadapi masa di mana semua semangat gitu menghadapi show, semua mempersiapkan show-nya. Kadang juga kita menghadapi fenomena di mana hampir sebagian besar dari para hobis ataupun para breeder menutup kandangnya ataupun pensiun gitu. Nah, ya itu dia fenomena-fenomena yang terjadi. Sebenarnya nggak lepas dari yang pertama gini, yang kalau saya rasa sih kita sebagai seorang breeder, sebenarnya gini, ada pembeda antara breeder dan just a hobbies gitu loh. Oh, breeder dan hobi, Iya, yes. karena gini, maksudnya dalam artian kalau breeder itu di situ selain dia sebagai perilaku sebagai pribadi yang mengembangbiakan kelinci secara langsung, dia juga punya tanggung jawab moral. Baik informasi yang diberikan setelah kelinci itu berpindah tangan ataupun kendala-kendala apa yang ada di dalam dunia perkelincian, khususnya dalam dunia breedingnya. Terus ada juga tanggung jawab lain di luar sekedar dia bisa menjual kelinci kepada orang lain gitu Mas Andra. Breeder tuh. Iya, kalau saya maksudnya, makanya saya bilang sebutan breeder ini wah berat banget gitu loh. Karena lu harus mengemban sesuatu hal yang harus lu sampaikan ke orang. Jadi nggak cuma lu bisa membiarkan kelinci terus Ngawinin lu kelinci ya. pindahkan lah intinya, ataupun lu bisa menghasilkan kelinci yang seperti yang lu inginkan ataupun standar inginkan. Nah, ada tanggung jawab lain sebagai seorang breeder. Kenapa orang ini disebut sebagai seorang breeder? Gitu. Terus yang fenomena terjadi selain karena gini Mas Angga, kalau saya rasa sih kan kemarin tuh impact dari corona itu kan begitu panjang Mas Angga ya. Jadi orang udah sibuk disibukkan lah dengan urusan di luar pekerjaan, ya kan? Iya, Terus setuju. akhirnya dia hobi kan karena banyak yang WFH dan segala macam, akhirnya lari ke hobi. Hobi. Nah sekarang kan baik PSBB ataupun segala macam itu udah nggak ada, orang tuh jadi kayak ingin mengembalikan sesuatu hal yang sudah terlanjur hilang kemarin gitu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu. Makanya itu fenomena itu pasti bakal terjadi. Tapi buat saran saya sih jangan takut Mas Angga, karena nanti yang namanya tren itu selalu berputar. Oh iya, Saat berulang ya. ini mungkin trennya lagi turun. Iya. Kalau saran saya yang memang seandainya pengen menjadi as a breeder gitu, breeder yang handal, tetap konsisten Mas Angga. Karena nanti pada saat tren itu berulang, nah kita tinggal mendulang hasilnya. Oh iya. Karena kalau seandainya kita hilang di tengah jalan karena alasan seperti itu, pada saat kita mau memulai lagi, kita harus mulai dari nol lagi nantinya.
Oh iya, Ya, iya. itu dia tantangan, Nah, tapi kan nggak tantangannya semuanya orang, orang bisa seperti itu ya. ya nggak bisa semua orang bisa bertahan sampai sejauh itu, karena kan pada Hmm. akhirnya UUD Mas Angga, Oh iya, ujung-ujungnya duit ya. ujung-ujungnya Oh duit, iya. karena kan Nah, gimana gimana. nah setuju tuh kalau ujung-ujungnya duit nih, Mas Yok. Mungkin karena fenomena yang terjadi show-nya juga berkurang antusiasnya, juga peminat kelinci teman-teman kita yang udah menurut saya sudah sampai dia di tahap pernah menjadi breeder terbaik ya. Nah, tiba-tiba pensiun, apakah antusias mereka turun gara-gara penjualan kelinci yang susah gitu, Mas? Ya Ya kan? gini gini Mas, Gimana pun kan ujung-ujungnya kita membangun sebuah kandang, kita harus memberi makan tuh kelinci, terus membuat perputaran gitu, Mas, perputaran uang gitu kan, dimana juga krisis juga di Indonesia, daripada duit buat kelinci nggak muter jadi memutus pensiun. Gimana menurut Mas Yogi, apakah seperti itu maksudnya dengan ujung-ujungnya duit gitu yang membuat antusias berkurang? Apakah benar karena penjualan kelinci yang kurang atau harganya semakin ada yang merusak harganya murah, gimana Mas Yogi? enggak, kalau itu sih sebenarnya menjadi salah satu alasan kecil Mas Angga. Dalam suatu proses breeding itu ataupun kita terus konsisten di satu bidang itu, yang sering kita menemui atau batu sandungan itu sebenarnya kita kadangkala menemui kegagalan. Oh iya, Jadi iya, gini, maksudnya harapan kita, hope kita itu berhasil. A nih. Heeh. Ternyata sudah kita dapetin A, kita mengulang lagi untuk mendapatkan A itu yang susah. Makanya kalau kata-kata bijak kan, mendapatkan itu lebih mudah Mudah. Mas, Oh iya, daripada pertahankan. mempertahankan. Nah, dalam mempertahankan ini kadang-kadang orang itu selalu menemui berbagai macam kendala. Makanya kan saya bilang, Mas Angga bilang tadi ada beberapa breeder yang besar yang bahkan mungkin dapat gelar yang memang wah, orang-orang idamkan kan menjadi breeder terbaik di Indonesia, terus ternyata dia udahan gitu, maksudnya udah selesai. Selesai vakum atau Terus kalau dibilang alasannya kesibukan lah apa sebenarnya itu alasan kecil aja saya bilang. Kalau buat dari hemat saya, maksudnya dari kacamata saya, sebenarnya dia lagi stuck Mas Angga. Jadi dari proses breeding yang terjadi, misalnya kan breeding itu bukan sesuatu hal yang pasti ya. A tambah A bukan berarti 2A gitu. Kadang-kadang variasi tuh hasilnya. Nah, dari proses pengulangan yang sudah dilakukan, ternyata kok tidak keluar lagi gitu loh. Intinya itu yang bikin jadi proses dan ekspektasi hasil nggak berbanding lurus gitu Mas Angga. Nah, di sini perannya, maksudnya tanggung jawab sebagai seorang breeder di luar, dia mampu mengembangbiakan kelinci, tapi dia juga harus sabar, oh iya pasti telaten tuh. dan konsisten Sabar, gitu telaten, Mas kan. Angga. Tapi nggak ada ngaruh tuh Mas, dengan turunnya harga jual kan, namanya hobis kayak hobis-hobis lain kan ya, kenapa mereka bisa ditinggal para pecintanya atau para peternak yang tadi yang mulai berternak itu Mas? Harga itu ngaruh nggak Mas dengan turunnya harga jual perkelincian jadi makin mengurangi gitu Mas? Gimana tuh Nah, Mas? sebenarnya sedikit banyak ada pengaruh. Tapi sebagai seorang breeder, kita juga harus pandai dong Gimana tuh? menyiasati. Misalnya dalam satu kurun waktu periode, kelinci yang disukai dengan bentuk ataupun type yang A, kita jangan stuck di situ Mas Angga. Jadi kekurangan si A kita harus tutupin dengan menghasilkan kelinci yang kombinasi antara A dan B. Jadi kekurangan A ditutupi dengan B. Nah, kita punya variasi ataupun model terbaru. Pada saat kelinci A sudah berhasil dibiarkan di di tempat lain lah, yang diambil dari kita misalnya gitu. Nah, kita udah punya yang baru nih. Yang pada akhirnya wah, si orang baru ini gue belum keluar tuh kayak gitu. Jadi tetap, maksudnya kita sebagai ini harus tetap bereksplorasi. Makanya di luar sendiri nggak ada habisnya Mas Angga. Jadi maksudnya standar of perfection kan udah ada tuh. Udah ada. Tapi kan semuanya masih nggak ada yang mendekati sempurna kan. Iya. Tetap ada kekurangan. Nah, di situ sebagai kita, buat saya sebagai seorang breeder, selain kita mampu bereksplorasi, juga kita harus mempunyai diferensiasi, pembeda. Nah, begitu Mas Angga. Jadi kita juga dengan pembedaan itu, kita memberikan reason, alasan kenapa kelinci A
bisa didapatkan harga dengan harga tinggi. Kenapa di breeder lain tidak gitu. Tidak. Nah, sebenarnya menyematkan reason atau alasan itu yang hampir nggak semua orang tuh Bisa ya. paham Oh. gitu. Begitu Mas Angga. Oh, jadi untuk tetap kita bertahan ya di tengah apa namanya, tantangan harga kelinci yang makin jual murah ya, Mas. Ya, Kita ya, harus ya. punya eh, hasil breeding kita yang punya diferensi itu ya. Iya, Mantap, harus mantap. eksplorasi lah intinya Mas Angga. Dan juga tetap harus sabar ya. Sabar kok, sabar. Makanya saya bilang gini Mas Angga. Musuhnya seorang breeder itu bukan breeder lain sebenarnya. Oh ya, Dirinya dan jadi rasa jenuhnya. benar benar benar. Karena dalam perjalanan pasti ya begitulah. Psikologi rasa jenuh ya. Oh Iya, iya. iya, iya. Nah, Mas, menurut Mas Yogi bisa nggak nih apa yang bikin bisa perkelincian kita naik lagi nih? Seperti di tahun-tahun dulu pernah sampai banyak sekali breeder-breeder hobis-hobis lain, hobis kucing, hobis apa namanya, dogi juga ingin tertarik dengan kelinci sampai ya lumayan antusiasnya, lumayan euforianya lumayan tinggi lah dulu. Apakah bisa nih dari sini? Pasti bisa ya Mas nantinya. Kalau saya rasa sih bisa. Yang pertama, nah ini Mas Angga juga sebagai seorang breeder juga punya tanggung jawab untuk share knowledge nih. Jadi gitu. Jadi nggak cukup memindahkan kelinci ini ke orang lain, tapi berikut informasinya dan apa yang harus dilakukan untuk sama-sama membesarkan. Karena kalau peran satu orang kayaknya nggak mungkin gitu. Siap, siap. Nah, Seperti itu. ngomong-ngomong, Dwarfers sudah berapa tahun nih Mas? Mas Yogi ini Sebenarnya udah kalau mulai lagi saya dari tahun 2016 2017 baru 12 mulai 17. lagi. Yes, yes. Sama Setelah kita. sebelumnya di sekitar tahun 2000 awal itu masih ya mungkin Mas Angga juga masih belum main kelinci kali pada saat Iya, itu ya. dari lama banget ya, tapi mulai 2017 ya Mas ya? 2016 2016 ya. 2017. Saya ingat banget dulu mulai 2017 pengen banget bikin konten Mas Yogi, baru kesampaian di 2024 nih Mas. Iya. Iya. Mas, apa yang bikin Dwarfers tuh bertahan nih dengan dari 2000, kita anggaplah mulai lagi di 2016 Iya, mulai iya, serius iya. ya dengan nama Dwarfers-nya yang nama besar Dwarfers ini 2016. Kemudian di tengah perkelincian yang sedang naik, Dwarfers pasti tetap ada di situ dan juga berada di top mungkin, dan juga di saat ini kelinci sedang turun dan Dwarfers tetap ada tuh. Apa yang bisa membuat Mas Yogi bertahan dengan Dwarfers sampai Oke, saat oke. ini Mas? Saya sedikit cerita Mas Angga ya. Di awal kemunculan sekitar tahun 2016 kan ya. Setelah saya vakum dari hobi yang kicau, saya Oh, dulu vakum. kicau. Ya, saya kicau Mas Angga sampai ke keliling Indonesia lah main kicau saya. Terus saya vakum pindah ke hobi kelinci. Di awal saya main kelinci itu percaya nggak Mas Angga? Hampir semua nakes saya itu kan emang identik dengan Nederland Dwarf Oh dari iya, dulu. dengan Edwan Dwarf ya. Dari awal-awal tahun 2002 saya senangnya Nederland Dwarf. Dari awal saya muncul, nggak sedikit juga yang nggak suka juga. Karena dirasa ini orang baru siapa sih gitu kan. Oh iya. Padahal kalau saya balikin, lu siapa gitu. Pada saat Oh, lu iya. belum ada Nederland Dwarf kan lu belum tahu gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa. Saya nggak balas itu bukan dengan sesuatu hal yang reaktif gitu kan. Enggak, saya justru lebih berusaha bagaimana caranya untuk menunjukkan diri melalui karya kan. Bagaimana breeding itu melakukan segala macam. Ya itu Mas Angga. Jadi karena memang dirasa itu juga ada apa namanya keinginan besar. Karena cita-cita lama, terus akhirnya perkelincian Indonesia maju karena teman-teman perkelincian juga yang melanjutkan gitu kan. Yang kedua juga Mas Angga, kalau dibilang kita perihal apa namanya tadi bertahan dengan keadaan seperti ini. Dulu di awal-awal begitu saya mulai itu ada teman-teman yang berusaha mau ngerusak harga. Maksudnya Iya. buat apa sih kelinci mahal? Gua dengan harga sekian di bawah jauh itu bisa dapat pedigree dan segala macam. Iya, pedigree. Saya punya satu keyakinan. Ya nggak apa-apa, orang sih bebas aja kan. Bagaimana caranya untuk berusaha untuk bersaing dalam dunia bisnis kan. Tapi saya punya keyakinan suatu saat nanti orang akan tetap yang dicari adalah kualitas. Kualitas, iya. Nah, makanya diterpa dan segala macam dengan harga-harga kelinci yang di bawah, buat saya nggak masalah. Yes, Saya tetap fokus ke apa yang harus ingin saya capai. Setelahnya, ya udah Mas Angga. Ternyata kan terbukti yang di awal dia berusaha untuk merusak, akhirnya sudah tidak ada lagi. Dan alhamdulillahnya saya tetap bertahan dengan keadaan yang kata orang pun
dunia kelinci itu sepi dan susah Oh jual iya, kelincinya gitu. mantap. Dengan Heeh. fokus, sabar ya mas, dan Fokus, yakin ya mas. sabar. Terus selalu membuat diferensiasi ya. Diferensiasi dan Berarti eksplorasi Mas Angga, eksplorasi. Nah, eksplorasi diri ya. kalau boleh tahu nih mas, dua force ya, Mas Yogi pernah menjual kelinci paling mahal berapa mas? Dari 2016 sampai tahu nih, ya, kisaran angka boleh Oh lah, ya, nggak ya usah boleh detail ya. ya, mungkin lupa ya mas. Di atas berapa mungkin paling mahal mas? Lihat. Jadi gini cerita lagi. Hmm? Itu kejadian waktu corona di awal. Corona di awal. Udah tutup semua, lockdown segala macam Hmm. kan. Kebetulan saya kan memang konveksi kan. Dan Hmm. memang pada saat itu nggak beroperasi. Momennya pas banget lagi Mas Angga. Momennya pas mau lebaran kan, bulan Iya. Maret waktu itu. Wah, bulan Tiba-tiba penuh berkah lagi. Hah? Ya. Bulan penuh berkah lagi. bulan penuh berkah lagi pada saat Siap, itu. siap. Ternyata ujuk-ujuk itu pertama kali ada orang yang nelpon dari seberang lah ini. Hmm. Dia minta, dia tanpa ngelihat tanpa ngelihat kelinci yang saya tawarkan. Hmm. Pokoknya saya share, kita sebut angka aja ya biar Nah, maksudnya menjadi motivasi buat semua gitu siap, Mas Angga ya. boleh. Biar nggak memandang remeh hobi satu Oh ini iya, mas. terus dia bilang saya transfer 20 juta untuk satu paket. Oke, Pertama tuh, siap. udah saya kirim satu jantan, dua betina, Oke, 3 ekor ya. 3 ekor. Ternyata yang beli itu senang Mas Angga. Oke. Senang banget sampai istrinya pun senang. Senang. Yang tadinya dia antipati maksudnya dengan hobi kelinci. Iya, pasti kaget kan, kok kelinci mahal banget 20 Pas juta. begitu datang dia senang. Senang. Sampai akhirnya dia nelpon lagi seminggu berikutnya, Mas Yogi, saya pengen kelinci yang terbaik yang saya bisa dapatkan. Oke. Dah, saya bilang, ya bisa aja Pak, cuma saya saya mempunyai ada 2 atau 3 ekor kiper saya lah intinya. Untuk Terus sebagai breeder ya, sebagai bahan breeding. bahan breeding saya gitu kan. Terus tiba-tiba dia nelpon saya malam-malam tuh Mas. Berapa Mas? Saya rasa karena saya sayang kelinci itu, saya juga nggak niat penuh untuk menjual itu kelinci. Saya sebut angka Mas Angga, 80 saya nih. 80 juta tuh. Iya. Itu niatnya biar nggak jadi dibeli ya. Biar nggak jadi dibeli. Iya, niatnya. Dia minta pair kan. Sepasang, minta Maksud sepasang. saya biar nggak jadi dibeli gitu. Iya, ya kan, karena buat saya. Iya, siapa yang mau beli kan kelinci 80 juta, men. Terus tiba-tiba dia transfer saya. 80 juta. Ntar dulu. Oh, belum. Dia transfer saya dengan DP 50. Wah, dia. Saya kan kaget ya. Maksudnya, Maksudnya apa iya, saya bilang gitu. Terus dia nelfon saya lagi Mas Angga. Wah, saya sedih banget Mas. Saya kaget kan, sedihnya kenapa gitu. Apa karena dia nggak ada keluar duit terlalu mahal apa segala macam gitu ya. Enggak, dia bilang dia dapetin kelinci terbaik kata gitu. Terharu lah ya. Terharu. Terus dia terharu, saya terharu juga kan. Maksudnya Iya. buat saya wah itu sebuah pencapaian. Karena gini Mas Angga. Oke. Kalau saya rasa sih kelinci ini jadi sebuah kayak hasil seni Mas Angga ya. Iya benar. Kan. Jadi pada saat hasil karya kita dihargai mahal oleh orang lain tuh kayak usaha kita, kerja keras kita dihargai orang lain. Benar. Sampai pada akhirnya dia dapat 2 gelar di tahun itu. Jadi kelinci terbaik tahun itu, jadi breeder terbaik tahun itu. Oke. Yang adaptor Mas Yogi itu yang beli kelinci 80 juta ya. Iya. Tapi nggak sampai di situ. Ada lagi kisahnya. Orang itu juga pada saat salah satu kelinci saya, mungkin Mas Angga pernah dengar ya yang namanya Aladin dulu ya. Nah, Aladin sama satu Nederland Dwarf saya yang namanya Zeus. Oke. Pada saat dia hat-trick Best in Show di acara Bogor waktu itu, dia menawarkan cek yang lumayan lagi tuh untuk 2 ekor kelinci. 2 ekor itu. Sultan bener ini Mas. Iya, buat saya sih, saya bukan nggak mau, cuma buat saya, kayaknya takut saya mesti tanggung jawabnya terlalu besar kan dengan nominal seperti itu. Tapi akhirnya terjadi juga tuh Mas Angga. Iya, kan tanggung jawabnya udah dibuktikan dengan prestasi. Karena pada saat itu Mas Angga, kalau kita boleh cerita, pada saat dia sebelum menawar, dia live nonton pas penilaian Best in Show di Bogor tuh sama keluarganya semua. Oke. Akhirnya begitu ternyata ditentukan jadi Best in Show 3 kali di satu gelaran itu, langsung deal lah Mas Angga.
Fantastis juga tuh harganya. dengan 3 digit kali ini gitu. 2 ekor. 2 ekor. Wah, luar biasa 3 digit 2 ekor. Menurut saya nih breeder Indonesia yang pencapaian omsetnya lumayan ya Mas. 2 force. Ya, mungkin faktor hokinya kali Kita Mas Rocky Angga. juga mungkin. Nah, itu kan dulu ya kisah-kisah corona mungkin juga banyak sultan yang duitnya nganggur ya Mas. Nah, kalau di tahun ini Mas, tahun 2023 akhir sampai 2024 awal ini pernah menjual harga berapa Mas paling mahal Mas? Nih, kan saya pun agak kesulitan juga jual, mungkin teman-teman Iya, lain iya, juga. Mungkin iya. ada beberapa juga yang mungkin masih bisa mendapatkan harga standar yang sesuai yang dia mau. Nah, kalau dua force ini saya mau tahu nih, pernah berapa nih nominal jual kelinci ya? Kan tadi Mas Yogi udah dengan gaya apa namanya, dengan ilmu apa? Dengan diferensiasinya, fokusnya, sabarnya di bertahan di sini. Nah, ada nominal berapa nih ngejual itu Mas? Untuk sekarang Itu sekarang ada. udah Ini jual. malah terbaru Mas Angga. Iya, hah? Baru-baru nih. Sebelum ini udah salah satu kelinci juga. Kebetulan kemarin jadi kelinci terbaik juga. Oh iya, hah. Jadi Netherlands Dwarf of the Year. Oh, tahun 2023 berarti ya? Iya. Iya. Itu di 2 digit juga. Wah, 2 digit juga. Akhir tahun lalu nih terjual ya? Enggak, dari pertengahan awal deh. Pertengahan Mulai awal. dia keluar. Hmm, Pertama kali itu kalau nggak salah sebelum Sumedang. oke. Jadi sebelum show Sumedang sudah terjadi negosiasi itu. Itu ada unik Mas Angga. Ada cerita. Itu kelinci itu disusuin manual dari 0 hari sama 2 kiper saya. Oh, luar biasa Jadi tuh Mas. itu Kerja disusuin dari kerasnya. benar-benar bayi banget sama 2 kiper saya nih. Terima kasih buat Om Bagir dan Om Aput, dia 2 kiper saya. Hmm. Disusuin dari 0 hari sampai pada akhirnya dia melihat itu kelinci jadi double best in show dan satu reserve in show. Kipernya sampai sedih Mas Angga. Mungkin berasa kali ya melepasnya, pada saat iya. itu. Bukan Tapi, maksud saya pada saat melihat kelincinya jadi juara. Jadi juara, Sedih banget mungkin gitu. effortnya terbayar ya. Saya bisa bayangin itu gimana nyusuin manual dari birth-nya dia, Iya, baru itu, lahirnya iya. dia kan. Itu luar biasa, saya pun kurang nggak sanggup gitu kayak gitu. Iya makanya butuh waktu Iya, kan. benar butuh waktu, butuh keseriusan. Makanya itu apresiasi banget buat 2 kiper saya tuh. Jadi terjadi, nah kemarin juga baru terjadi Mas Angga. Salah satu istilahnya take over yang nilainya juga lumayan fantastis ya. Masih di 2 digit juga gitu. Baru nih, baru bulan ini. Baru banget, masih Oh, hangat-hangatnya. 2 digit bulan ini. Waduh, kata siapa nih harga kelinci turun nih? Yang penting punya Diferensiasi. Diferensiasi. Sama satu Mas Angga, kita harus bisa memberikan reason, alasan. Alasan. Kenapa orang harus membayar mahal produk ini gitu loh. Nah, seperti lukisan Mas Angga. Bagi orang yang nggak punya nilai seni tinggi dan nggak tahu siapa yang punya, nggak akan berani jual mahal. Beli mahal pun nggak akan berani. Nggak berani ya. Tapi coba kalau seandainya dia mempunyai sisi seni tersendiri, terus tahu historical dari lukisan dan siapa yang itu buat, berapapun pasti mereka mau beli. Punya reason ya. Nah makanya nih Mas Angga, satu kiat lah dalam artian saya, maksudnya berbagi satu kiat buat siapapun, buat saya juga pastinya kan ya. Pasti. Sebagai seorang breeder, sebagai seorang pelaku hobi ataupun show, jangan pernah merasa puas dalam pencapaian. Misalnya kita udah show menjadi yang terbaik di satu tempat, kenapa nggak mempunyai mimpi untuk menjadi show di negara lain? Oh, oke. Nah gitu Mas Angga. Memang tuh sebuah kayak apa sih? Masa so hobi segitunya? Ya memang harus segitunya Mas Angga. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan segitunya orang akan membayar mahal usaha lo sampai di tahap itu Mas Angga. Siap. Begitu Mas Angga. Cocok bener. Pantesan ya Mas, dengan effort yang Mas Yogi keluarkan, fokus waktu dan segalanya ya Mas. Jadi inputnya segini, outputnya juga pasti itu ya Mas ya. Wah lumayan juga Mas Lumayan Angga, kan juga. termasuk salah satu branding ya. Oh iya benar branding. Apapun produknya. Bisa jual apa namanya dengan harga yang fantastis itu, brandingnya Mas Yogi apa nih? Terus iklan-iklannya tuh gimana Mas? Apakah sekarang pakai metode-metode yang ads di medsos kayak FB ads atau Instagram ads? Saya lihat sih nggak pernah ya kayaknya dua post. Gimana Mas? Kok bisa tuh tanpa ads seperti itu, brandingnya Mas Yogi itu seperti apa? Sama iklan-iklannya itu kalau jual, kayaknya nggak pernah lihat for sale juga. Kalau enggak sih Mas Angga, bukan yang kayak gitu. Justru gini Mas Angga,
ada salah satu brand mahal, Eh, ya kan, brand-brand wah luar biasa deh kalau kita bilang dari luar, dari Eropa sana. Mereka nggak akan menjual lagi nih lah. Mas Angga punya uang, hmm, Mas Angga belum tentu bisa bisa beli brand itu hmm, sebelum Mas Angga beli brand yang kecil-kecilnya. oke, Jadi si brand itu butuh uang kita, eh, tapi brand itu juga nggak mata duitan kasarnya gitu nggak Mas? eh, Jadi ada satu yang ditanam bahwa lo mau brand gue, lo memang harus siap gitu loh. Dan hmm, lo bukan cuma sekedar pengen asal pengen gitu loh. dengan asal punya gitu ya. Makanya kan Mas Angga lihat deh, bukan kita berbicara sombong pas segala macam. Saya kan nggak pernah ya posting available gitu, Hmm, baik di Facebook ataupun Instagram ataupun apa namanya ya mana lah atau TikTok segala macam enggak gitu. Tapi pada akhirnya mereka berusaha dengan yang kayak begitu, mereka sendiri pada akhirnya berusaha untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan nih gitu. oke, oke. Jadi brandingnya ini Ya, ya Mas, ya? Lebih upload-upload aja kelinci terbaik di Mas Yogi ya, iya, di medsos ya. sama kita berusaha untuk menunjukkan sejauh mana program breeding kita, Hmm, baik di kita ataupun di orang lain gitu. hmm, Nah, saya lumayan yang bukan tipe orang yang jual putus gitu Mas Angga. hmm, Jadi saya akan tanyakan dulu, kamu mau apa tujuannya breeding? Jadi harus ada reason yang jelas juga. oke, Kalau seandainya cuma buat kesenangan di rumah, ya udah, saya nggak akan panjang tuh. Paling bantu dalam hal perawatan masukan ya. perawatan misalnya. Tapi kalau seandainya dia punya goals yang tinggi untuk menjadi ini, untuk menjadi ini, menjadi ini, wah itu harus PR-nya dan harus sama-sama siap Mas Angga. Saya bakal siap berusaha semaksimal mungkin dan calonnya nih sebagai seorang yang baru juga harus berusaha juga untuk siap dengan apapun yang akan terjadi dalam artian ya waktu, ya uang dan segala macamnya gitu Mas Angga. Karena untuk mendapatkan yang besar tuh perlu umpan yang besar juga gitu. Oke, oke. Uh-uh. Nah, kalau tadi kan perlu waktu ya Mas, udah pasti banget mengambil waktu kita dan juga tadi apa namanya, pasti juga ilmu kan, waktu untuk mencari ilmu, pengalaman. Nah, tadi uang nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas Yogi memulai dua porsi ini dengan nominal berapa uangnya nih Mas? Iya lumayan sih Mas Angga ya kalau Lumayan bilang. ya. Oh kalau saya bilang udah mungkin orang lihatnya sekarang aja ya. Tapi Nah, wah udah berapa banyak Mas Angga indukan-indukan impor yang oh saya iya. datangkan nyata juga nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Iya, Mas Yogi juga indukan pertama impor ya. Impor dari Impor US yang harganya semua. nggak ecek-ecek, harganya Ya nggak lumayan sih karena kan beberapa momen jutaan Mas Angga lebih. mungkin tahu kan saya pernah ikut lelang dengan angka sekian ribu dolar Oh gitu. iya. Ternyata pas datang ke Indonesia di luar ekspektasi bentuk. Oh, ada juga seperti Bagus itu. sih cuma nggak yang bagus banget gitu dengan nilai uang segitu. Tapi buat saya ini mungkin ilmu yang harus saya bayar gitu untuk menjadi Jadi orang yang lebih pengalaman. besar lagi nantinya. Iya pengalaman Mas Angga. Oke Mas, tadi Mas Yogi mungkin dilebihkan dalam segi materi ya. Jadi tadi membangun Bafos dengan modal yang lumayan Mas. Tapi Mas, kalau ada teman-teman yang baru nih yang suka kelinci ataupun yang mungkin udah lama nih juga memelihara kelinci dengan materi seadanya gitu Mas. Sebenarnya untuk menjadi breeder yang besar nantinya eh, emang harus modal yang besar nggak sih Mas sebenarnya Mas? Gini Mas Angga, sebenarnya nggak selalu ya. Tapi gini, kita mau mendapatkan kelinci terbaik orang, pasti kan orang juga akan jual murah kan? Iya, iya, iya. Nggak Gitu, jual murah ya, nggak ya akan kan? jual murah. Nggak akan jual. Nah makanya saya bilang, jadi gini, yang sering akhirnya patah di tengah jalan tuh ekspektasi tinggi, tapi untuk mencapai ekspektasi itu tangganya terlalu pendek Mas Angga gitu. Makanya nggak sampai akhirnya udah. Karena kalau breeding itu sebenarnya kan kita memaksimalkan Mas Angga ini. Ada fenotip, ada genotip kan. Fenotip dulu lah yang kita terlihat nih. Dengan harapan dengan bentuk seperti ini, harapannya akan dapat nggak jauh seperti ini misalnya gitu ya. Kalau seandainya fenotipnya aja udah nggak jelas, gimana caranya mengumumkan genotipnya gitu loh. Walaupun genotip kadang-kadang apa namanya harus dibuktikan kan. Tapi kan tetap Mas Angga. Untuk hal seperti itu kita butuh spare money kan. Oh iya benar. Misalnya Mas Angga nih adalah seorang breeder Holland Lop yang oke. Mas Angga saya pengen breed untuk satu paket breeding. Kan nggak mungkin. Maksudnya dia punya budget misalnya taruhlah sekitar 3 juta. Mas Angga mau nawarkan yang seperti apa? Oh, iya. Tapi ekspektasinya dia tinggi nih untuk menjadi
minimal jadi Minimal first place lah di first satu place, show gitu. ah. Kan kita juga bingung Mas Angga, benar nggak? Iya benar. Kalau kita juga sendiri juga susah kan dengan budget seperti itu gitu. Jadi ini relatif Mas Angga untuk masalah budgetingnya. Makanya saya bilang pada saat lo mau untuk mencapai hasil, tar dulu tunjuk apa namanya, seberapa besar persiapan lo untuk mencapai itu gitu Mas Angga. Jadi baru nantinya, jadi jangan sampai ugal-ugalan istilahnya Mas Angga. Ekspektasinya terbang di atas angkasa, tapi tangganya cuma sampai pohon jambu doang gitu. Oh iya, iya. Seperti itu Mas Angga. Ya jadi mungkin kalau menurut saya juga ini ya mungkin ya dengan sperma yang lebih itu akan memungkinkan lebih cepat untuk suksesnya gitu ya. Nah intinya gini Mas Angga, ini kan Daripada ilmunya yang- namanya probabilitas Iya, ya, berarti probabilitas. kemungkinan ya. Dengan menggunakan kelinci terbaik, memperbesar kemungkinan Kemungkinan, intinya gitu. gitu. Tapi Mas, banyak juga saya lihat beberapa teman mungkin ya, nggak sedikit ya. Dengan yang modal besar dia juga belum mencapai keberhasilan itu Mas. Itu kalau menurut pengamatan Mas Yogi ya, hambatannya di mana tuh Mas? Baik juga tuh yang ya udah saya beli yang terbaik walaupun bukan ngimpor ya, bukan yang terbaik dengan harga yang tidak murah kita bisa bilang. Tapi kenapa dia belum bisa mencapai besar tuh hambatannya biasa di mana Mas kalau Mas bisa lihat? Nah, yang itu selain dia harus tetap konsisten, mencoba dan mencoba. Yang pertama, yang kedua, faktor eksternalnya, dia harus punya teman sharing yang bagus Mas Angga. Oh, butuh teman ya. Karena gini, iya, apapun juga kita butuh sharing lah. Kita kan hidup harus tetap bersosialisasi. Tapi harus yang benar Mas Angga. Karena ada yang memang azas manfaat doang kan, itu yang bahaya. Dia berpikir untuk bantu untuk seleksi dan segala macam, ternyata yang diseleksi yang di pooling yang bagus, yang ditinggal yang kurang. Benar nggak? Jadi teman-teman sharing itu penting. Ini faktor eksternal Mas Angga. Di luar ilmu-ilmu yang kita punya. Jadi saran saya, selain segala macam usaha yang kita lakukan, konsistensi dan ketelatenan, kesabaran, ya kan? Ini yang paling susah sabar Mas Angga, ya kan? Karena ini bukan ilmu pasti Mas Angga. Yang kedua, eksternalnya kita perlu mentor lah istilahnya. Mentor ya. Ataupun teman sharing yang bisa mengarahkan kita. Yang mana yang dikatakan bagus, yang mana yang dikatakan biasa saja. Mas, jadi intinya ini ya Mas ya, butuh mentor ya yang bisa ngasih arahan kapan bisa jual, kapan harus jual yang bagus, kapan jangan jual dulu ya Mas. Enggak, bukan sekedar jual Mas. Jadi yang mana yang bisa kita keep, yang mana bisa kita lanjutkan untuk program breeding kita. Setelah itu baru kalau udah dirasa udah saatnya bisa rilis produk kita baru Mas. Oh, baru kita bisa jual yang terbagus ya gitu ya. Oke. Jadi nggak harus mikir balik modal mulu ya Mas ya. Ya kalau hobi begitu Mas Angga. Kecuali kita berbicaranya bisnis. Bisnis is bisnis gitu, pasti punya hitungan gitu lah. Tapi kalau hobi, hitungannya di belakangan gitu Mas Angga. Kesenangan hatinya dulu di depanin gitu Mas Angga. Oke, jadi itu yang bikin bertahan ya jadinya Iya, ya. Kalau gitu, main jual, ikutin balik modal malah nggak bertahan ya Mas ya. Iya enggak, kita akhirnya kita nggak dapetin apa yang kita inginkan, orang lain yang dapetin kan gitu jadi Mas Angga. Oh iya. Jadi kita dulu nih Mas Angga kalau kita berbicara untuk sebagai pelaku show ya, pemain show ya begitu Mas Angga. Terakhir nih Mas, terakhir apa tuh? Kita pengen nih teman-teman dengar yang nonton video ini dengar harapan Mas Yogi nih untuk khususnya untuk semua teman-teman pecinta kelinci di Indonesia, harapannya seperti apa ke depannya dan juga untuk umumnya segala kegiatan kelinci Indonesia ke depannya mau seperti apa nih harapan Mas Yogi? Kalau harapan saya sih perkelincian Indonesia ya masih harapan yang sama dengan semua pelaku kelinci ya. Semoga perkelincian Indonesia semakin berkembang dan maju lagi Mas Angga. Jadi semoga di setiap wilayah semua udah ada breedernya nantinya. Di Jakarta ada banyak breeder, di Jawa Barat ada banyak breeder gitu. Jadi kan nanti persaingannya semakin tercipta Mas Angga. Karena kalau terlalu mendominasi itu juga tidak bagus Mas Angga. Karena nanti termasuk jadi faktor penurun keinginan dan animonya gitu Mas Angga. Ya harus merata ya Mas. Harus merata semuanya. Untuk teman-teman pecinta kelinci gimana? Teman-teman breeder dan baik pecinta kelinci ataupun breeder gimana Mas? Kalau breeder, untuk breeder dulu ya. Kedepannya. Terus eksplorasi Mas Angga. Kemampuan kita dalam menciptakan, walaupun yang Maha Pencipta ada, tapi kita kan berusaha untuk menciptakan dalam proses breeding. Jadi jangan berhenti dan jangan merasa cepat puas gitu dengan apa yang kita dapatkan. Terus karena kelinci itu pasti ada kurangnya gitu. Nah kita berusaha untuk menutupi kekurangan itu Mas Angga. Seperti itu Mas Angga. Jadi nanti apa yang kita berikan ke kelinci ini jadi nilai tambah dan nilai jual akhirnya gitu. Oke, siap. Makasih baik nih Mas Yogi. Sama-sama Mas Angga. Mungkin cukup sampai sini obrolan kita ya Mas ya. Karena memang waktunya
Sudah 30 menit lebih dan waktu juga menjelang berbuka puasa ya Mas. Dimasak sih Mas Angga nih udah datang. Makasih baik nih saya Mas Yogi. Selain ilmunya juga Mas Yogi yang telah memberikan semangat pada saya untuk membuat konten seperti ini Mas. Nanti kita buat konten lagi ya Mas seperti ini Mas. Wah, harus tuh Mas Angga. Karena ini kan kesannya baru ya. Iya. Ini polling acara namanya. Oh iya, kita namakan polling ya Mas, podcast Polling, keliling ya. Nanti podcast Mas Yogi bakal dampingi saya terus nih, ya Mas ya. Ya, insya Allah kita bertemu dengan breeder-breeder lain nanti Mas Video Angga. lain, oke siap. Jadi Ini biar kan masih episode misalnya pertama nah ya gini Mas. aja Mas Angga, nanti kalau ada viewers yang pengen Hmm, kita datengin ataupun kita ulik sejauh mana dia, pengalamannya, di mana ilmunya. Mas Angga tuh kira-kira? Oh iya, topiknya? buat teman-teman nih, buat teman-teman yang nonton video ini yang ingin breeder siapa yang akan kita datangi, oh, breeder kelinci apa, namanya saya boleh sebutkan di Ini komentar Mas aja. Angga, enaknya yang terdekat dulu nih, wilayah Oh Jakarta, iya, kalau bisa di Jabodetabek nih. Nanti ada kita banyak. akan datangi ya, coba nanti kita riset ada ya. Ini kita kasih clue beberapa. Hmm, Ada di Depok ada Di Depok ada. Kribo Rabbitry, Ribu Repiti Netherland Dwarf ya. Netherland Nah, Dwarf. bisa Terus kita di ulik juga pengalamannya. Terus BSD Om Rudi ya? ada Mas Rudi juga di BSD City ya dengan Ada Olanuk. Om Dodi? Ya, ada Om Dodi juga di Bekasi Olanuk. Bekasi. Juri juga tuh register baru Indonesia nih. Si calon-calon juri ya. 2024 ya. Nah, terus ada Register juga di Abra. Bogor. Jadi bagi viewers silahkan komen Mm-mm. siapa yang ingin kita ulik ya. Iya, akan kita Pengetahuan datangi. ilmunya. Karena kan kadang-kadang gini Mas Angga, beda orang, beda lagi isi kepalanya. Benar Siap. nggak? Beda orang, beda prakteknya juga, Ya, itu, pengalamannya. jadi bisa Nah, ada pembeda lah Mas Angga ya. siap, akan banyak ilmu ya di video-video nanti kita selanjutnya ya Mas. Makanya Iya. buat teman-teman silahkan di like kalau suka video seperti ini dan juga di share sebanyak-banyaknya kalau memang video ini bermanfaat dan dukung kami untuk Siapa bisa tahu membuat video ini video berikutnya Mas. Heeh, Polling berikutnya nih. jadi apa namanya alat pemersatu Mas Angga. Ya, video ini bisa jadi alat pemersatu dan juga bisa meningkatkan animo ya, antusias berkelincian Keinginan lagi juga di pastinya kan. Indonesia Biar- sebagai biar harapan kita nih. Kelinci lebih naik lagi. Dikenal lagi. Oke. Cukup sekian dari kita ya Mas. Mas Ya. kita tutup. Saya Angga. Saya Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.